Hai anak-anak, pada pembelajaran kali ini di tema 9 kita akan mempelajari tentang IPS, yaitu kenampakan alam. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan dan kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan alam di daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Kenampakan alam di perairan antara lain pantai, sungai, danau, dan selat. Contoh daratan antara lain dataran tinggi merupakan dataran luas yang ketinggiannya 300-600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah yang merupakan hamparan tanah luas yang ketinggiannya 0-200 meter di atas permukaan air. Yang ketiga, pegunungan, yaitu wilayah yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Yang keempat merupakan pantai, yang merupakan dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Selanjutnya perairan, contohnya yang pertama laut, merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Yang kedua selat, yang merupakan laut sempit di antara dua pulau. Ketiga sungai, yang merupakan aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Selanjutnya danau, yang merupakan cekungan luas yang digenangi oleh air. Berikut ciri-ciri kenampakan alam di wilayah daratan dan di wilayah perairan. Berikut perbedaan dari air laut dan air pegunungan. Contoh kenampakan alam. Selanjutnya, adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam. Adaptasi merupakan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam di sekitar. Yang pertama, pada dataran tinggi, udara yang sejuk di dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Nah, yang kedua, laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Yang ketiga, dataran rendah dengan ketinggian yang merata akan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, perindustrian. Yang keempat, pantai. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, permukiman nelayan, atau pelabuhan. Kelima, sungai. Biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi, lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Keenam, danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Nah, dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia yang terletak di antara dua samudera besar mempunyai dampak mendapat air laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali.
Nah, tadi telah disebutkan mengenai garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat. Garis lintang yang tepat berada pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur atau meridian menghubungkan kutub utara dan selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur barat. Garis bujur utama atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich, Inggris. Garis ini berhimpit di Samudra Pasifik. Dan garis khatulistiwa atau ekuator merupakan sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang ekuator adalah 0 derajat. Anak-anak, masyarakat di suatu wilayah tentunya melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Jenis kegiatan ekonomi antara lain produksi, yaitu kegiatan menambah nilai barang atau menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Sedangkan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang melakukan adalah distributor. Konsumsi merupakan kegiatan memakai barang atau mengurangi nilai barang atau menghabiskan barang atau menggunakan jasa guna memenuhi kebutuhan. Sedangkan yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, pada usaha ekonomi produksi dapat menghasilkan barang dan jasa. Di barang, merupakan usaha agraris, contohnya persawahan, perkebunan, peternakan, perhutanan, perikanan, hidroponik, vertikultur. Nah, sedangkan usaha industri bisa berupa industri besar dan industri kecil. Di bidang jasa, jasa adalah manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, atau dengan kata klien jasa adalah menawarkan pelayanan kepada orang lain. Nah, contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.